Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Dustianirum, NIM 202303101064 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Yang pertama yaitu proses oksigenasi. Oksigen yang berada di atmosfer dihirup oleh sistem pernafasan dan diedarkan ke seluruh tubuh dengan bantuan sistem kardiovaskuler dan hematologi. Selanjutnya yaitu pembuangan CO2 dari seluruh tubuh dibantu dengan sistem kardiovaskuler dan hematologi diedarkan ke sistem pernafasan. Di sistem pernafasan dengan mekanismenya dibuang ke atmosfer lagi. Selanjutnya yaitu konsep ventilasi. Ventilasi merupakan proses masuknya O2 ke paru-paru dan keluarnya CO2 dari paru-paru. Konsep ventilasi ada jalur yaitu upper dan lower. Upper jalur atas dan lower jalur bawah. Konsep ventilasi. Ventilasi merupakan proses masuknya O2 ke paru-paru dan keluarnya CO2 dari paru-paru. Konsep ventilasi ada jalur dan mekanisme. Jalur yaitu upper dan lower. Upper adalah jalan nafas atas. Bisa melalui hidung, mulut, paring, dan trakea. Trakea adalah batas akhir dari jalan nafas atas. Dan lower masuknya yaitu dari trakea ke bronkus utama, ke bronkus sekunder, bronkus tersier, dan terminal bronki. Lower adalah jalan nafas bawah. Masuknya dari trakea, bronkus utama, bronkus sekunder, bronkus tersier, terminal bronkiale, dan alveoli. Mekanismenya yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi masuknya O2 yang ada di atmosfer dimasukkan ke paru-paru, dan ekspirasi mengeluarkan CO2 yang ada di paru-paru dikeluarkan ke atmosfer. Mekanisme inspirasi. Dinding dada mengembang, kontraksinya diafragma. Paru-paru perbedaan tekanan di paru-paru mengecil dibandingkan di atmosfer, sehingga O2 masuk ke paru-paru. Terus mekanisme ekspirasi. Dinding dada mengempis, diikuti reaksinya diafragma, menyebabkan terjadinya tekanan di paru-paru lebih besar daripada di atmosfer. Dengan adanya perbedaan ini, CO2 keluar menuju atmosfer. Faktor-faktor yang mempengaruhi ventilasi. Yang pertama, perbedaan tekanan atmosfer dan paru. Dan yang kedua, compliance. Compliance atau kemampuan untuk meregangkan merupakan sifat dapat diregangkan paru-paru dan dinding dada. Yang ketiga, tekanan surfaktan. Tekanan surfaktan itu berupa cairan. Tekanan surfaktan, perubahan tekanan merupakan alveolus mempengaruhi kemampuan compliance disebabkan oleh adanya cairan pada lapisan alveolus yang dihasilkan oleh sel tipe 2. Dan selanjutnya, kemampuan otot-otot pernapasan. Selanjutnya, pengaturan napas. Pengaturan napas ada 3, yaitu korteks cerebri, pons, medula oblongata. Korteks cerebri yaitu pengaturan bersifat volunter, pons pusat pernafasan, apneustik inspirasi, pneumatik ekspirasi. Medula oblongata, pernafasan otomatis dan spontan. Yang selanjutnya yaitu semisal regulation dan non-semisal regulation. Semisal regulation itu ada 2, kemoreseptor pusat dan kemoreseptor peripher. Dan non-semisal regulation itu ada 4, yaitu baroreseptor,
peningkatan temperatur tubuh, hormon epinefrin, refleks hearing behavior. Semisal regulation, kemoreseptor pusat. Cara kerjanya yaitu dirangsang oleh peningkatan kadar CO2 atau peningkatan ion hidrogen dalam darah arteri. Cairan reseptor spinal diteruskan dengan merespon peningkatan frekuensi kedalaman pernapasan. Kemoreseptor perifer. Cara kerjanya yaitu pada terhadap perubahan kontraksi O2, CO2, ion hidrogen. Non-semisal regulation, baroreseptor. Terletak pada sinus karotikus, arcus aorta atrium, ventrikel, dan pembuluh darah besar. Berespon terhadap perubahan tekanan darah, peningkatan tekanan darah, menghambat ventilasi. Dan juga penurunan tekanan darah meningkatkan ventilasi. 2. Peningkatan temperatur tubuh. Jika terjadi demam, tubuh akan mengeluarkan kelebihan panas tubuh, meningkatkan ventilasi. Hormon epinefrin. Peningkatan hormon epinefrin meningkatkan rangsangan simpatis, merangsang pusat pernafasan atau meningkatkan ventilasi. Refleks hearing behavior. Refleks hambatan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi atau ekspirasi mencapai batas tertentu, stimulus pada reseptor regangan otot polos paru menghambat aktivitas neuron ekspirasi dan ekspirasi. Tidak terjadi overdeflasi paru-paru saat aktivitas berat. Yang selanjutnya yaitu faktor lain yang dapat mempengaruhi ventilasi. Yang pertama itu kehamilan, obesitas, kelainan muskuloskeletal. Yang keempat, konfungsi struktural yang abnormal. Kelima, trauma. Yang keenam, penyakit otot. Yang ketujuh, penyakit sistem persyarafan. 8. Pengaruh penyakit kronik. Napas. Batuk dan sesak napas merupakan gejala klinis dari gangguan pada saluran pernapasan. Keduanya bukan merupakan sebuah penyakit, tetapi merupakan manifestasi dari penyakit penyerang saluran pernapasan. Penyakit yang bisa menyebabkan batuk dan sesak napas sangat banyak sekali, mulai dari infeksi, alergi, inflamasi bahkan keganasan. Mekanisme batuk. Impuls saraf dikirim melalui saraf vagus ke medula. Terjadi inspirasi besar sekitar 2,5 liter. Epiglotis dan glottis menutup. Kontraksi kuat otot abdomen dan interkosta internal secara dramatis. Meningkatkan tekanan di dalam paru. Epiglotis dan glottis terbuka secara mendadak. Udara bergegas keluar dengan velositas yang sangat besar. Lendir dan setiap benda asing dikeluarkan dari saluran napas bawah dan dikeluarkan ke atas dan keluar. Jenis batuk. Jenis batuk ada akut, subakut, dan kronik. Akut, batuk yang terjadi kurang dari 3 minggu. Subakut, batuk yang terjadi antara 3 hingga 8 minggu. Kronik, batuk yang berlangsung lebih dari 8 minggu atau dalam jangka waktu lama, yaitu sekitar 2 bulan atau lebih pada orang dewasa dan 1 bulan atau lebih pada anak-anak. Apnea adalah istilah yang umumnya diaplikasikan pada sensasi yang dialami oleh individu yang mengeluhkan sensasi pernafasan yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Banyak definisi dyspnea telah ditawarkan, termasuk sulit, susah payah, bernafas tidak nyaman, kesadaran akan tekanan pernafasan, sensasi perasaan terengah-engah atau mengalami kelaparan udara,
dan sensasi bernafas yang tidak nyaman. Dyspnea merupakan gejala normal akibat latihan berat, namun menjadi patologis jika terjadi akibat situasi yang tidak terduga. Tanda klinis: kesulitan bernafas atau ketidaknyamanan pada dada. 2. Mengi hingga stridor. 3. Sianosis. 4. Pola napas tachypnea, bradypnea, Kussmaul, Cine, Stokes. Selanjutnya itu agitasi, SaO2. Secara umum sesak napas disebabkan oleh gangguan jantung dan paru-paru. Kemungkinan penyebab lain yaitu gangguan hematologi, gangguan abdomen, gangguan metabolik, gangguan psikologis, gangguan neurologis, penyebab yang tidak biasa. Korteks sensorik diaktifkan secara simultan saat sinyal motor dikirim ke dinding dada, sehingga menimbulkan sensasi sadar akan usaha otot dan sesak napas. Terdapat komponen psikologis yang kuat untuk dyspnea, karena beberapa orang mungkin menyadari pernafasan mereka dalam keadaan seperti itu, namun tidak mengalami kesusahan khas kondisi tersebut. 92 Celcius. Penilaian sesak. Visual Analog Scale atau VAS, skala analog visual. Skala Brock yang dimodifikasi. Skala sesak Medical Research Council MRC. Baseline Dyspnea Index BDI. Transitional Dyspnea Index TDI. Selanjutnya yaitu manajemen sesak. Mengobati penyakit yang mendasari dan menghilangkan gejala. Suplai oksigen, terapi farmakologi, rehabilitasi paru, pendekatan non-farmakologis. Diagnosis keperawatan. Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis tentang respon manusia terhadap gangguan kesehatan atau kehidupan, atau kerentanan respon dari seorang individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Nanda memasukkan label diagnostik berikut ini untuk klien yang mengalami masalah oksigenasi. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang kedua, ketidakefektifan pola nafas. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas. Yang keempat, intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas, definisi: ketidakcukupan energi psikologis atau fisiologis untuk mempertahankan atau menyelesaikan aktivitas kehidupan sehari-hari yang harus atau yang ingin dilakukan. Itu tadi penjelasan tentang pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.